Shalom semua. Selalu ada sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan buat kita. Ketika kita terus berharap sama Bapa kita yang sangat indah, sangat baik. Percaya aja. Amin. Kembali saya mau sharing dari Mazmur 57 ayat 2. Di sini dikatakan, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Di sini dibukakan, apapun kondisi jiwa kita, kondisi hati kita, kondisi pikiran kita, kondisi perasaan kita, ayo jangan cari atau jangan menggantungkannya pada yang lain selain menggantungkannya di dalam Tuhan. Senang gak senang, enak gak enak, ayo gantungkan terus di dalam Tuhan. Sampai kapan dikatakan di sini? Sampai berlalu penghancuran itu. It's okay satu masalah selesai. Tapi dalam hidup ini kan selalu ada proses dan proses. Jadi kapan proses selesai? Ya ketika Tuhan panggil kita. Jadi Tuhan ingatkan di sini lebih dalam lagi. Kita tetap terlindung di dalam Tuhan sampai batas waktu Tuhan panggil kita. Atau kita terus berlindung, berserah penuh sama Tuhan sampai batas waktu Tuhan panggil kita. Bukan hanya satu masalah selesai, udah setelah itu ya setengah-setengah di dalam Tuhan, setelah itu nggak benar-benar mencari Tuhan, enggak. Tetap dan tetap. Karena di hidup ini setelah satu proses ada proses yang lain. Proses itu bisa proses yang enak, bisa juga proses yang terlihat manis. Tapi kalau proses yang manis misal menguntungkan, keuntungan besar, tapi itu membuat kita jauh atau tidak punya waktu sama Tuhan, ya sama aja itu proses yang bahaya juga sebenarnya, walaupun itu menguntungkan kita dalam segala hal. Jadi proses demi proses, apapun itu, menguntungkan tidak enak, tetap kita harus berlindung di dalam tangan Tuhan yang kuat supaya terus mengendalikan hidup kita. Jadi benar-benar di sini diingatkan kita tidak pernah stop, tidak boleh stop. Tidak boleh ada lampu merah di dalam Tuhan, harus lampu hijau terus. Amin. Kita nggak boleh stop berharap dan berlindung di dalam kehendak Tuhan. Makanya dikatakan di sini, kepadamulah jiwaku berlindung. Ketika jiwa lagi enak, jiwa lagi gak enak, jiwa lagi stabil, jiwa lagi gak stabil, berlindung terus dalam setiap fase hidup kita. Apakah itu fase bahagia atau fase sedang ada pergumulan, tetap jiwa kita gantungkan di dalam Tuhan. Maka Bapalah yang terus menjagai hidup kita, yang terus memberikan rem atas jiwa kita supaya gak blong, alias kita gak salah jalan, alias gak sampai terganggu jiwa kita, terganggu pikiran, terganggu perasaan yang bisa merusak segala hal-hal lainnya kalau dasar dari jiwa kita terganggu. Jadi di dalam kita bergantung sama Tuhan, di dalam kita berlindung sama Tuhan, di dalam kita berserah sama Tuhan, apapun keadaan kita, apapun pergumulan kita, atau apapun kebahagiaan kita, tetap harus berlindung sama Tuhan. Tidak boleh ada lampu merah, lampu hijau, jalan terus berlindung sama Tuhan, jalan terus berserah sama Tuhan. Ketika pun Tuhan panggil kita, ya di surganya yang indah pun nanti, kita tetap berlindung di dalam Tuhan. Jadi gak pernah ada kata stop di dalam berlindung, berharap, berserah, bersyukur di dalam Tuhan. Amin. Ayat 4, kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku.
mencela orang-orang yang menginjak aku, Selah. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Jadi di sini dibukakan, selalu ada pertolongan Tuhan yang sangat tepat pada waktunya. Dan tidak pernah ada pertolongan yang paling tepat waktu selain dari pertolongan Tuhan kita yang hidup. Amin. Kita harus percaya itu. Karena di ayat ini dikatakan, kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Jadi berharap sama Tuhan. Sekalipun kita punya pendidikan tinggi, punya pengalaman yang banyak, punya orang yang berpengaruh di sekitar kita, jabatan, pekerjaan yang layak diangkat jempol, tetap yang terus menjagai hidup kita di dalam hal yang benar, yang terus menyelamatkan kita dari semua godaan-godaan yang menghancurkan kita, itu tetap hanya Tuhan dan kesetiaannya. Makanya dikatakan di sini, kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Ketika hati kita murni terus berharap sama Tuhan, kita bukan menanti-nantikan berkatnya, tapi kita menanti-nantikan lebih kepada kasih setianya, lebih menantikan kebenarannya. Kebenarannya kita tahu dari mana? Dari firman-Nya. Jadi benar-benar dalam di sini. Kita harus terus rindu akan kebenaran firman-Nya. Kita harus terus rindu untuk kasih setia Tuhan itu melingkupi hidup kita. Enggak ada yang lebih indah dari kasih setia dan kebenaran Tuhan. Jadi kita enggak perlu takut dalam menghadapi tantangan apapun. Ada yang ingin kayak menyekek kita pun, menghancurkan kita pun. Selama kita terus di dalam kebenaran firman, berharap dalam kebenaran firman, terus berharap akan kasih setia Tuhan, pertolongannya selalu tepat pada waktunya, tepat sasaran, gak salah sasaran. Ibarat kalau senapan nembak, tepat sasaran. Jadi di sini diingatkan lagi, kita gak usah dan jangan pernah bergantung pada apapun yang terlihat bisa kita gantungkan. No, tetap kita gantungkan pengharapan kita, hidup kita, bahkan pergumulan kita di dalam tangan kuatnya Tuhan, karena kasih-Nya dan kebenarannya. Amin. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Percaya aja, maka itu pasti nyata buat kita. Amin. Ayat 9. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Di sini dibukakan, setiap memulai hari, ayo kita bangun roh kita melalui doa, melalui penyembahan. Kita bangun iman kita melalui merenungkan kebenaran firman. Ayo kita bangun pengharapan, puji-pujian kita sama Tuhan, baik melalui doa pagi kita maupun melalui tindakan nyata kita. Harus tetap berjalan di dalam apa yang Tuhan mau, karena Dia kekuatan. Tuhan itu kekuatan kita. Tuhan itu segalanya yang membuat kita ada sampai detik ini. Amin. Jadi Tuhan gak minta apa-apa dari kita. Tuhan minta, ayo bangun aja, bangun doa lagi, bangun penyembahan lagi,
bangun hati yang haus firman lagi. Karena itu wujud kita benar-benar butuh Tuhan di hidup kita. Itu wujud kita benar-benar menganggap Tuhan berharga di hidup kita. Kalau Tuhan kita nggak anggap berharga, ya makanya kita juga malas-malasan doa, malas-malasan merenungkan firman. Itu juga cambukan buat saya. Jangan sampai dalam kesibukan, dalam hobi, dalam apapun lah kebiasaan-kebiasaan kita membuat kita lupa untuk bangun, lupa untuk membangun hubungan yang hidup di dalam Tuhan melalui doa, melalui merindukan kebenarannya terus setiap saat. Gak ada makanan yang paling hidup selain roti hidup kebenaran firman-Nya. Orang yang makan paling enak, paling mewah pun ketika meninggal ya sama, meninggal juga. Tapi anak-anak yang terus makan kebenaran firman, makan roti hidup, ada kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. Terus kita bangun hidup kita di dalam mengandalkan Tuhan. Terus kita berharap pada pertolongan Tuhan apapun kondisi kita. Dan yang paling penting, tidak pernah ada lampu merah di dalam mengikut Tuhan. Lampu hijau, jalan terus, tancap gas terus. Terus, bahkan ngebut terus kita setiap hari. Karena kita gak tahu waktu dan saatnya. Tapi yang kita bisa adalah ngebut di dalam, semakin hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam firman-Nya, diubahkan di dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Ayo semangat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.